Mbak Damar, aku mau cerita nih, belakangan ini aku kayak lagi ngerasa aduh bingung gitu harus ngadepin anakku nih gimana nih, terutama anak yang pertama. Lagi berhari-hari dikit-dikit nangis gitu, kayak nggak jelas sebenarnya penyebabnya nangisnya apa. Terus kadang-kadang aku udah kayak harus nahan, kadang-kadang udah aduh kesel juga, pengen ikutan marah juga nih. Kalau kondisi kayak gini nih Mbak, gimana sih caranya buat kita menghadapi anak nih kalau misalnya lagi anaknya emosi, lagi tantrum segala macam, gimana caranya Mbak? Oke. Bentar, belum dibuka Mbak Damar. Jadi parents, balik lagi di Good Enough Parent Talks. Tadi tuh baru mau cerita, tapi sebelum Mbak Damar menjelaskan nih, lupa nyapa-nyapa parents semuanya. Jadi nih, kita mau bahas apa hari ini Mbak Damar? Tentang bagaimana cara merespon luapan emosi anak. Betul, karena beda-beda termasuk masalah saya tadi parents. Jadi gimana, boleh silakan dijawab kalau anaknya lagi meluapkan emosi-emosi, apa yang harus dilakukan ibu kira-kira nih Mbak? Kemarin kamu gimana? Macam-macam sih. Ya tetap ada kelepasan marahnya, tetap kadang-kadang ya udah tenang dulu deh, tenang dulu. Tapi kalau bertumpuk-tumpuk gitu, kadang-kadang kayak ngerasa nggak sanggup gitu. Gimana tapi sebaiknya yang harus kita lakukan nih? Kadang-kadang ikutan marah juga soalnya, salah kan? Oke, kalau ngomongin tentang cara merespon gitu ya, luapan emosi anak itu kita sebutnya sebagai aktivitas koregulasi gitu. Kenapa koregulasi? Karena anak itu secara perkembangan otak dia belum bisa melakukan regulasi emosi secara mandiri gitu, sehingga perlu dua orang melakukan regulasi bersamaan gitu. Jadi untuk bisa melakukan koregulasi, orang tuanya juga harus dalam keadaan terregulasi gitu ya. Nah jadi kalau misalnya tadi gitu ya, udah pengen kelepasan banget gitu ya, pertolongan pertama ke orang tuanya dulu gitu. Oh gitu. Ya biasanya Bu Putih kalau lagi emosi gitu apa yang dilakukan biar lebih cepat untuk tenang kayak gitu? Kitanya ya, aku sih harus ada pengalihan juga sih. Kadang-kadang ya udah nggak ngedeketin si anak itu, misalnya dia lagi nangis-nangis di kamar, ya udah aku coba ke ruang tamu dulu deh, aku duduk-duduk dulu, entah itu coba-coba menetralkan pikiran dengan ngalih-ngalihin atau nonton dulu atau apa dulu, biarin anakku juga meluapkan emosinya. Mungkin dia mau nangis dulu, ya udah nggak apa-apa. Tapi habis itu baru balik lagi. Terus aku tanya misalnya masih mau nangis terus kayak gitu-gitu sih. Tapi kadang-kadang keceplosan juga. masih mau nangis terus, nadanya beda. Masih mau nangis terus. Gimana dong kalau kayak gitu? Oke. Jadi sebenarnya yang tadi Bu Putih lakukan udah cukup oke gitu ya. Jadi pas kita udah mau meledak banget nih gitu ya, kita bilang ke anak, sebentar ya nak, ibu butuh waktu bentar buat nenangin diri gitu. Ya udah, ibu keluar sebentar ya, kamu bisa nangis dulu di sini. Keluar, kita mungkin bisa tarik nafas, atur nafas, kita mungkin bisa minum dulu atau meremas stress ball kayak gitu ya. Nah, nanti baru nih kalau kita udah ngerasa siap gitu ya, kita masuk lagi. Nah, sebenarnya anak itu dalam kondisi tidak terregulasi kan. Kalau ketemu orang dewasa yang terregulasi, itu dia akan lebih cepat untuk terregulasi juga. Gitu. Kalau tidak terregulasi dua-duanya jadi makin lama gitu. Bahkan anak yang terregulasi ketemu orang dewasa yang tidak terregulasi, jadinya adalah anak ikutan tidak terregulasi. Oh, karena pengaruh orang tua lebih besar ya berarti. Gitu, karena balik lagi ke tadi ya, kemampuan regulasi emosi anak itu masih sangat bergantung dengan orang tuanya gitu. Makanya kalau kita pengen, nanti kita akan bahas ya respon-respon orang tua yang disarankan gitu untuk anak-anak, biar anak-anak ini mengembangkan kemampuan regulasi juga gitu. Jadi kayak kalau kita mau ngajarin anak untuk jalan gitu ya, kan kitanya juga jalan ya, gitu kan. Mencontohkan langsung. Kita gandeng dia, kita pandu dia langkah per langkah kayak gitu, sehingga anak akhirnya mendapatkan contoh, terus mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama. Nah, begitu juga dengan cara meregulasi emosi. Oke. Nah, dari tadi kita bahas regulasi emosi. Tapi sebetulnya emosi itu apa sih gitu? Atau emosi apa yang biasanya anak sering lakukan gitu, emosi seperti apa yang biasanya dilakukan anak gitu Mbak? Oke, emosi itu sebenarnya cukup kompleks ya, karena ini adalah reaksi pada otak gitu ya, yang menimbulkan perpaduan antara mental dan fisik gitu. Jadi kalau kita merasakan emosi, biasanya yang dirasakan apa? Deg-degan,
ya nggak? betul. Keringat mungkin, ada yang keringat, ada yang tangannya jadi kayak kebas atau nafasnya jadi agak cepat gitu agak ya. Cepat, betul, nah betul. itu adalah reaksi fisik gitu. Jadi emosi itu ada reaksi fisiknya kayak gitu. Nah emosi itu mungkin banyak yang bilang kayak wah emosi positif, emosi negatif gitu ya. Nah tapi kalau kita di Good Enough Parents itu lebih tidak mengkotak-kotakan emosi gitu ya. Semua emosi diterima karena biasanya kalau kita melabeli emosi negatif nih gitu ya, pengennya kayak dibuang jauh-jauh gitu ya negatif. Aku nggak mau dihindari banget gitu. Aku nggak mau ada yang hal negatif di hidupku gitu kan. Nah kita sebutnya adalah emosi, semuanya diterima gitu ya. Cuman memang reaksi fisiknya ada beberapa emosi yang bikin reaksi fisiknya tidak nyaman gitu, kayak tadi ya deg-degan terlalu ini, nafas jadi ini cepet kayak gitu, rasanya nggak nyaman gitu. Ada emosi yang bikin reaksinya nyaman gitu ya, kayak gembira, senang kayak gitu, tenang. Nah itu reaksinya lebih nyaman kayak gitu. Jadi semua emosi kita anggap kayak semuanya bisa diterima, cuman reaksinya aja nih yang bikin kita nggak nyaman kayak gitu ya. Nah itu yang perlu dikelola. Berarti anak boleh-boleh aja untuk menyalurkan emosi itu ya, Mbak Damar ya, baik boleh itu banget. Menangis, menjerit mungkin, ataupun kadang-kadang dia teriak, ya betul teriak kayak gitu, itu boleh-boleh aja berarti ya? Oke, nah jadi segala emosi itu diterima, tapi tidak semua perilaku yang didorong oleh emosi itu bisa kita terima nih Bu Putih. Jadi misalnya marahnya diterima, anak boleh dong marah. Misalnya mainan kesukaan dia direbut sama anak lain, boleh dong dia marah gitu ya. Cuman perilakunya karena marah tadi dia getok temannya, itu yang tidak diterima gitu. Nah makanya dalam pembelajaran emosi anak ini kita ajarkan juga nih cara yang bisa diterima untuk menyalurkan emosi tadi. Karena emosi itu kalau nggak disalurkan ya dia akan stay di dalam tubuh, menumpuk gitu ya. Nanti someday ada waktunya dia kayak udah nggak bisa lagi nih menampung gitu ya, jadinya burn out gitu. Itu berlaku untuk kita juga kayaknya ya. Banget. Cuma mungkin kita malah lebih-lebih dari itu ya gitu. Nah, tapi berarti kalau misalnya anak itu merasakan emosi sedih ya, sedih, akhirnya kan menangis, sedih akhirnya kadang menangisnya sambil berteriak atau sedih anaknya sampai teriak, nangis, dan ngebanting segala macam, itu yang kita hindari tuh. Nah, gimana caranya kita untuk ngerespon emosi-emosi anak tersebut, Mbak, gitu? Oke, nah kan agak gemes ya, maksudnya kayak, aduh, pengennya tuh kayak stop, terus berhenti mematung gitu kan. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk ngerespon itu? Oke, nah sebelum ngomongin itu mungkin kita belajar dulu ya definisi regulasi emosi. Boleh. Definisi regulasi emosi itu bukan menghilangkan emosi gitu, tapi justru embrace emosinya. Jadi justru kita menyadari hadirnya emosi itu, kita merasakan emosi itu, dan kita meluapkannya dengan cara yang tidak destruktif. Nah itu definisi regulasi emosi. Jadi kalau sepanjang ini kita ngomongin regulasi emosi, tapi mindset kita adalah gimana biar emosinya cepat hilang gitu ya, itu adalah sesuatu yang mustahil gitu ya, karena namanya manusia pasti merasakan emosi gitu ya. Makanya untuk bisa membantu anak tadi ya menyadari emosi, terus merasakan dan mengelola emosinya, ini ada teknik namanya 3A. A yang pertama adalah acknowledge, kita akui dulu perasaannya gitu ya. Makanya tadi Bu Putih bilang anakku sedih gitu ya, bilang aja ke anak, kamu kelihatan sedih banget gitu ya. Nah dengan begitu kita ngomong itu tadi, anak jadi terbantu untuk menyadari ada emosi sedih yang lagi aku rasain gitu. Lalu yang kedua, allow feeling. Allow feeling berarti memperbolehkan anak untuk merasakan emosi yang sedang dia rasakan. Boleh kok marah, boleh kok sedih gitu ya. Ibu temenin di sini ya. Ada tapinya nggak? Biasanya kan boleh kok tapi. Nah, tapinya ada di nomor 3. Tapinya ada di nomor 3. A yang ketiga adalah acceptable solution. Jadi acceptable solution ini kita bantu anak mengidentifikasi cara-cara sedih atau cara-cara marah seperti apa sih yang tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, dan tidak merusak gitu. Jadi misalnya tadi ya marah gitu, kamu terlihat sangat marah, nggak apa-apa kok marah gitu ya. Kamu bisa marahnya sambil hentakan kaki gitu, atau marahnya bisa sambil meremas bola gitu, bukan sambil mukul, bukan sambil nendang kayak gitu. Kalau berteriak masih termasuk batasan yang
aman nggak gitu Mbak? Oke, nah berteriak ini tergantung masing-masing value keluarga gitu ya. Ada yang memperbolehkan nih teriak di bantal kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang tetap kurang nyaman gitu ya, tetap kurang nyaman. Nah, itu bisa diarahin ke yang lain gitu. Yang penting adalah tidak destruktif, tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain gitu. Kadang-kadang ada yang pukul-pukul gitu juga kan. Tapi Mbak kalau dari durasi ya misalnya dia nangis gitu, berapa lama sih yang aman untuk dirinya sendiri gitu Mbak, ke psikologisnya dia? Kadang mungkin ada yang bilang kalau anaknya nangis di sampai berapa menit sekian gitu, udah coba didiemin gitu, karena kalau misalnya di 30 menit atau berapa menit itu bla 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 gitu. Nah Mbak, kalau dari Mbak Damar gimana Mbak? Oke, nah ini siap ya dengar jawabannya. Jadi sebenarnya jadi kalau anak lagi usia-usia tantrum gitu ya, dia nangis sampai 30 menit pun itu masih wajar gitu. Oh gitu. Sanggup nggak 30 menit denger tangisan? Tuh kadang-kadang kita yang gemes banget ya. Aduh iya benar. Gitu kayak gitu. Itu masih cukup wajar gitu ya. Jadi durasi segitu, terus frekuensinya yang nggak, maksudnya kayak bukan yang sehari sampai 5 kali tantrumnya kayak gitu tuh masih wajar kayak gitu. Jadi misalnya sehari sekali 2 kali terus 30 menit dan triggernya jelas gitu ya. Itu wajar, masih dalam kategori kayak ya memang tantrum normalnya kayak gitu. Dan meledak-ledak memang kayak gitu, karena kemampuan otak anak apalagi usia 2 tahunan, di bawah 3 tahun itu masih minim banget untuk yang namanya regulasi emosi. Jadi makin usianya kecil makin dia nangisnya durasinya akan panjang, makin usia 4 tahun ke atas nih makin memendek. Nah, yang perlu kita perhatikan 5 tahun? 4 tahunan. 4 tahun. Nah, 4 tahunan ke atas. Jadi, yang perlu kita perhatikan justru ada nggak nih progres pengurangan durasi dari dulunya dia umur 3 tahun, misalnya 30 menit gitu ya. 4 tahun kok malah nambah ya 40 menit gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau misalnya nih usia 3 tahun 30 menit gitu ya. Terus di usia 4 tahun 15 menit kayak gitu. Nah, ini kan terlihat progres. Nah, berarti ada perkembangan nih. Ada perkembangan, ada skill baru di otak dia gitu ya dalam meregulasi emosi, dan itu oke gitu. Jadi harus kita observasi juga ya Mbak Damar ya? Yes. Oke, Mbak Damar nih ada pertanyaan nih dari Ibu Dira. Mana pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana cara merespon anak nih dengan tipe-tipe yang berbeda, mungkin reaksinya seperti apa, harusnya dengan emosi yang bagaimana atau emosi yang lain, gimana kita harus bereaksi gitu Mbak? Oke, nah ini ada tipe-tipenya ya. Jadi ternyata ada 4 macam tipe. Yang pertama adalah dismissing. Dismissing itu berarti kita mengabaikan emosinya anak gitu. Jadi kayak nggak dianggap gitu ya, perasaan-perasaan itu tuh nggak dianggap kayak gitu. Terus ada juga, sebentar aku lupa. Nah, tapi emosi yang disebutkan Mbak Damar ini semuanya boleh dilakukan atau enggak sebetulnya? Nanti kita, kita coba uraikan. kamu tebak dari 4 ini mana yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu dismissing tadi ya, parents ya. Dismissing itu kita tidak menganggap penting gitu emosi anak ini. Jadi kayak lebih diabaikan gitu ya. Lalu yang kedua adalah disapproving. Disapproving ini kita disapprove, kita menolak perasaan anak. Jadi kalau anaknya marah, kita bilang gitu aja kok marah sih gitu, jangan marah lah kayak gitu ya. Terus melabeli kamu tuh cengeng banget sih kayak gitu. Nah itu disapproving. Lalu ada juga laissez-faire. Laissez-faire itu lebih ke dia sebenarnya menerima gitu ya semua perasaan anak, tapi tidak didampingi dengan cara pengelolaannya gitu. Jadi kayak wah anak nangis ya udah gitu ya, nangis, marah ya udah marah kayak gitu. Jadi anak emosinya meledak-ledak, cara melampiaskan emosinya sampai destruktif juga didiamkan gitu, kayak clueless, nggak tahu mesti gimana gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah emotional coaching. Emotional coaching ini dia menerima dan juga memberitahu anak gitu ya, cara yang tepat untuk mengeluarkan emosinya itu seperti apa. Jadi pakai yang 3A tadi, nah itu emotional coaching parent. Yang mana? Kayaknya, aduh jujur nggak ya, jujur nggak. Yang paling baik pasti yang keempat. Yang keempat pernah dicoba juga, tapi yang ketiga juga pernah juga bingung, sampai bingung harus ngapain kan. Nah yang antara 1-2 itu kayaknya ada yang pernah salah satunya, lebih ke kayak ya udahlah biarin aja dulu gitu, kayak ya udahlah nangis dulu deh gitu, ya udah biarin, ngebiarin, tapi
ya kita tahu dia lagi sedih, ngebiarin. Cuman kalau misalnya jangan nangis. Nah, kayak gitu itu boleh nggak sih, Mbak? Nah, masuk itu yang mana tuh masuk ke yang tadi? nomor 2 nih, yang Dia disapproval gitu ya. Jadi kayak jangan nangis gitu aja nangis kayak gitu ya. Jadi kita menolak kehadiran emosi itu. Padahal wajar ya, misalnya kayak ada sesuatu yang menyedihkan terus dia nangis, tapi kita bilang kamu tuh nggak berhak nangis gitu. Nah, itu yang disapproval gitu. Jadi yang mana yang boleh nih, Mbak? Aku balik lagi nih pertanyaannya. Yang mana yang boleh? Oke, yang boleh yang mana ya? Kita bahas pengaruhnya dulu ke anak ya. Iya, pasti gitu. ada Jadi dampaknya, nanti kan? parents bisa pilih gitu dari resiko yang akan diterima, aku pilih yang mana gitu ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini, yang dismissing sama disapproval ini bikin anak nantinya gitu ya, kalau berkepanjangan nih respon kita selalu seperti itu gitu ya. Bikin anak jadi merasa salah dia memiliki emosi-emosi tertentu gitu. Jadi kayak misalnya nih dari kecil gitu ya, kalau marah itu malah dimarahin, dihukum kayak gitu. Nanti bisa jadi nih pas dewasa gitu ya, dia dalam sebuah relationship terus ada kejadian yang membuat dia marah, dia malah merasa salah nih aku marah, harusnya aku nggak boleh marah ya gitu. Aku merasa menjadi orang yang buruk karena aku marah kayak gitu. Terus jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi justru menyalahkan diri sendiri karena menjadi manusia gitu. Menyalahkan diri sendiri karena merasakan emosi-emosi yang wajar kayak gitu. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini cenderung nantinya lebih gampang lash out ya. Jadi kayak merasakan apa gitu, nggak terkendali marahnya, nggak terkendali sedihnya kayak gitu. Jadi reaksinya itu destruktif, menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain kayak gitu. Yang keempat, kalau dilakukan secara konsisten gitu ya, nanti seiring pertumbuhan anak, seiring juga perkembangan socio-emotional skill-nya. Jadi dia jadi punya skillnya, manajemen emosi itu seperti apa, cara melampiaskan emosi itu seperti apa gitu. Jadi yang terbaik adalah nomor 4, tapi yang paling berat kita lakukan karena kadang kepancing emosinya, ya nggak beramat. Berarti aku malah nyimpulinnya, berarti ada dalam kita juga yang dapat pola asuh itu dari orang tua, sepertinya yang membentuk karakter kita tadi itu ya, Mbak. Nah, ini menarik banget nih. Bisa jadi juga gitu ya, itu sangat berpengaruh karena bayangkan kalau anak yang tadi ya mendapatkan disapproving, setiap kali dia nangis itu dimarahin, diancam kayak gitu ya, sehingga ada koneksi nih, tangisan sama dengan ancaman. Nah, pas udah punya anak, begitu denger tangisan, kita merasa terancam. Bagian otak yang sama akan nyala nih waktu kita kecil gitu ya. Waktu kita kecil dengan yang dewasa. Sekarang bagian otak yang sama itu menyala saat mendengar trigger tangisan. Nah, karena kita merasa terancam, jadi kita bereaksinya juga antara fight, flight, atau freeze. Nah, fight ini kita lawan ancaman itu, jadi kita lawan anak gitu ya. Jangan nangis, jadi ngulang gitu kan, ngulang apa yang kita terima. Atau flight ini kabur, jadinya lebih ke arah dismissing gitu ya, tidak memedulikan emosinya si anak kayak gitu. Atau yang terakhir adalah freeze. Aduh, nggak tahu nih mesti diapain gitu ya, bingung sampai ya udah terus akhirnya tidak berbuat apa-apa dan anak jadi tidak berkembang itu tadi ya, sosial emotional skillnya gitu. Baiklah kalau gitu kita coba aja deh nomor 4, meskipun perjalanannya mungkin nggak gampang tapi harus semangat, apalagi yang mungkin ideal child-nya dulu seperti itu, kita harus putus dengan cara yang tadi nomor 4 tadi ya, Mbak Damar ya. Betul. Oke, terima kasih banyak parents semuanya. Oh iya parents, kalau misalnya parents ada yang mau komen, barangkali mau bahas apa nih selanjutnya dari GEP ini, dari Good Enough Parent Talks ini, mau bahas apa lagi di episode-episode nantinya yang lebih menarik mungkin menurut parents, atau lagi penasaran nih, aduh aku penasaran sama bahasan ini, boleh banget di komen di bawah ya, ditulis ya parents ya. Oke, thank you Mbak Damar, sampai ketemu lagi di episode berikutnya parents. Jangan lupa subscribe. Semangat ya. Semangat banget.